Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar bersama dengan tema yang berkaitan dengan materi akidah ya. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Pengertian daripada murtad ya, atau keluar dari agama Islam itu adalah sebuah perilaku atau perbuatan yang sangat keji dan memang tidak diperbolehkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya. Yang artinya surat An-Nisa ayat 116 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun, dan Allah akan mengampunkan ya semua dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, dan siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ya, ayat 72 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansor. Ya. Surat Al-Maidah ayat 72. Yang artinya apa? Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berarti Allah telah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya pasti dalam neraka. Dan orang-orang yang zalim tidak ada pembela yang akan menolong dan membantu. Nah, kemudian sebagaimana hadis Rasulullah ya, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tusyrik billah syai'an wa in quti'ta au khurikta wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wala tasrab al khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Jadi dari Abu Daud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah dipesan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama itu jangan mempersekutukan Allah ya dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar. Nah, itu yang pertama pesan Rasulullah pada sahabat Abu Darda ya. Kemudian yang kedua, dan jangan meninggalkan sembahyang fardu ya dengan muta'amidan, yaitu dengan sengaja. Sebab orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja berarti putus dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, dan jangan minum khamr ya. Ya, minum khamr minum minuman keras ya. Sebab ia menjadi miftahu kulli syarrin. Jadi meminum khamr itu akan menjadi sebagai pintu ya, atau menjadi pembuka dari segala kejahatan. Jadi ada tiga hal itu ya pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Darda. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah ya, dan karena itu
nanti akan bisa menyebabkan seseorang murtad ya. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan sholat fardu secara muta'amidan ya. Muta'amidan itu dengan sengaja, jadi meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, jangan minum khamr ya. Karena surbul khamr ya, meminum khamr itu akan menjadi pembuka bagi semua kejahatan ya. Jadi orang itu kalau minum khamr bisa membunuh, bisa memukul orang, bisa ya macam-macam lah, banyak ya, bisa berkelahi dan lain sebagainya, bisa cekcok dengan temannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat yang dari sisi khamr itu memang dulu termasuk kenapa khamr itu diharamkan, karena memang ada beberapa sebab ya. Ada beberapa sebab, diantaranya yaitu pertama, khamr itu melalaikan ya. Melalaikan ketika ada beberapa sahabat yang melakukan sholat kemudian dalam kondisi sukaro ya, itu akhirnya membaca ayat itu keliru, terbalik. Kemudian yang kedua, itu menimbulkan percekcokan antar kabilah ya. Dan masih banyak lagi, dan akhirnya khamr ini diharamkan. Maka yang ketiga ini Rasulullah berpesan ya, jangan meminum khamr ya, karena akan menjadi miftahu kulli syarrin. Baik, kemudian ya, ini dari Suhaib radhiyallahu anhu ya, beliau ini berkata bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda, kana malikun fiman kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra fab'asa ilahi gulaman yu'allimuhu ya. Saya teruskan ya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilahi wa sami'a kalamahu wa kana idza atasakhira marra bir rahibi wa qa'ada ilahi fa adza fa ini tulisannya ilahi fa idza ya, fa idza atasakhira darabahu fasaka dzalika ila rahiba faqala idza khasyitas sakhira fakul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka fakul habasani sakhiru fa bainama huwa ala dzalika id ata'ala dabatin azimatin qad habasatin nas faqala al yauma a'lamu as-sakhiru afdalu amir rahibu afdalu fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sakhiri faktul hadhihi dabata hatta yam dian nasu faromaha faqatalha wa madan nasu fa'atar rahibu fa ahbarahu faqala lahu rahibu ay bunayya antal yauma afdalu minni waqat balagota min amrika ma arawa innaka satubtala wa initubtilita wa initulita fala tadulla alayya wa kanal gulamu yubriul akmaha wa abroso wa yudawin nasa min sairil atwa ya. Jadi ini itu jadi dulu itu ada seorang raja ya. Ini ada seorang raja punya seorang ahli sihir ya. Dan ketika ia merasa sudah tua, nah ini berkata kepada raja, kini aku telah tua, karena itu kirimkan padaku seorang pemuda ya, untuk aku ajarkan padanya ilmu sihir ya, supaya dapat menggantikan kedudukanku kelak di sisi raja itu maksudnya ya. Maka raja ini memilih seorang pemuda ya, untuk belajar ilmu sihir ya pada ahli sihir itu.
Dan bertepatan di di jalan ya yang dilalui pemuda itu, ini ada seorang rahib, pendeta yang mengajar agama ya di rumahnya. Jadi maka duduklah pemuda itu di majelis itu ya untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh rahib itu. Maka tertariklah ia ya, dan merasa puas ya, sehingga terlambatlah kedatangannya kepada sahir itu, tukang sihir itu. Maka dipukul oleh sahir ya. Lalu ia mengeluh pada rahib, maka diajarkan oleh rahib tadi pada pemuda tadi ya yang dipukul oleh siapa? Sahir tadi. Jika kamu takut pada sihir ya, katakan padanya, aku masih ditahan, disuruh oleh ibu. Dan bila kembali terlambat, katakan pada ibumu ya, saya masih ditahan oleh sahir. Maka berjalanlah keadaan dengan baik ya. Dan pada suatu hari ketika ia pergi ya, tiba-tiba ada binatang buas ya. Itu ada binatang buas yang besar itu di di tengah jalan ya. Sehingga menyebabkan terhentinya semua orang yang melalui jalan itu. Maka disitulah pemuda itu berkata ya, hari ini aku ya akan mengetahui ajaran sahirkah yang lebih baik ya. Jadi dia itu karena ada binatang buas tadi yang besar di tengah jalan itu, kemudian memperbandingkan ini yang lebih baik itu sihir yang saya pelajari atau ilmu yang dari rahib tadi, atau ajaran dari bapak rahib tadi ya. Maka ia mengambil batu sambil berkata, ya Allah, jika ajaran rahib lebih engkau suka dari ajaran sihir yang diajarkan oleh sahir tadi ya, maka bunuhlah binatang ini supaya orang-orang dapat berjalan ya. Kemudian dilempar batu itu, dan seketika itu juga mati binatangnya tadi ya, hingga orang-orang dapat berjalan dengan aman ya. Nah, kemudian ia itu segera menyampaikan kejadian itu pada rahib itu deh. Nah, tiba-tiba rahib itu berkata kepada anak tadi, anakku kini lebih utama ya. Maksudnya rahib tadi itu berkata pada anak didiknya tadi, ya gulam, bahwasanya kamu itu lebih hebat daripadaku ya. Dan kamu akan mendapat ujian ya. Maka apabila mendapat ujian, jangan sekali-kali menunjuk aku. Kemudian pemuda itu mendapat karunia besar ya dari Allah hingga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, terutama yang yang biasa dikatakan oleh orang ya, yang dikatakan orang bahwasanya penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tidak sulit diobati lah, anak muda ini bisa menyembuhkan atas izin Allah ya. Ya, seperti buta, penyakit belang, terus kemudian penyakit berat-berat yang lainnya ya. Maka akhirnya keadaan pemuda ini tadi itu terdengar oleh kawan-kawan sang raja tadi yang telah menderita sakit mata ya, enggak buta itu ya. Dan raja itu sudah berikhtiar ya kemana-mana, tapi enggak sembuh ya. Lah kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak sekali. Kemudian sang raja ini berkata, jika kamu ya bisa menyembuhkan penyakit ini, aku akan memberi kepadamu ini apa yang kamu minta ya. Kemudian jawab pemuda itu tadi gini, sebenarnya itu saya itu tidak dapat menyembuhkan ya. Jadi yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah ya. Maka bila kamu percaya kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan akan menyembuhkannya. Dan maka kemudian pemuda itu segera berdoa. Kemudian pemuda itu berdoa pada Allah agar penyakit sang raja itu disembuhkan ya. Maka seketika itu juga sembuh ya, dan sang raja ini dapat melihat.
Nah kemudian ya, ia ini hadir di majelis raja sebagaimana apa? Sebagaimana biasanya. Nah, raja ini kagum ya, sehingga ditanya sama raja, siapakah yang menyembuhkan matamu? Kemudian menjawab, ya, Tuhanku. Ya. Raja itu bertanya lagi, apakah kamu percaya pada Tuhan selain aku? Nah itu ya. Kemudian apa? Dijawabnya, Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah. Maka akhirnya apa? Pemuda ini disiksa sama disiksa oleh raja tadi. Dan dipaksa apa? Supaya kembali bertuhan kepada sang raja itu tadi. Tetapi ia tetap tidak berubah iman agamanya. Dan terus apa? Raja ini menyiksanya ya. Sehingga ia terpaksa ya, menunjukkan pemuda itu ya, jadi raja ini terus nyiksa pemuda itu ya. Maka didatangkan pemuda itu dan ditanya oleh raja. Jadi pemuda itu dipanggil, sihirmu telah mencapai puncaknya sehingga kamu dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit bilang dan berbuat lain-lain. Kemudian jawabnya pemuda itu ya, sama jawabnya ya, sebenarnya saya ini tidak bisa menyembuhkan orang ya, jadi hanya Allah yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit. Lah raja mendengar jawaban itu marah ya. Kemudian apa? Menangkap pemuda itu, menyiksanya lagi ya. Dan akhirnya apa? Karena pemuda ini disiksa karena sudah sekian kalinya, akhirnya apa? Pemuda itu terpaksa menunjuk gurunya atau rahib itu. Nah kemudian dipanggil, rahib itu dipanggil, kemudian diperintahkan untuk apa? Meninggalkan agamanya. Tetapi rahib itu tetap teguh ya, tetap teguh dan menolak apa? Perintah raja itu tadi. Nah akhirnya apa? Disediakan gergaji ya. Dan digergaji dari atas kepala hingga terbelah dua badan rahib itu. Nah kemudian dipanggillah kawan raja itu dan diperintah supaya meninggalkan agamanya. Dan ketika menolak, segera digergaji, badannya terbelah jadi dua. Nah kemudian dihadapkan pemuda itu dan diperintahkan supaya melepas agamanya itu tadi. Lah pemuda itu pun menolak perintah raja. Nah kemudian raja menyerahkan pemuda ini kepada beberapa orang tentaranya dan berkata kepada mereka, bawalah pemuda ini ke atas bukit ya. Bila telah sampai, tawarkan ya padanya. Jika ia suka atau dia mau meninggalkan agamanya, lepaskan ya. Tapi jika tidak, tetap menolak ya, maka lemparkan ia ke bawah supaya mati. Maka ketika telah berada di atas bukit, pemuda itu berdoa, Allahumma finihim bima syaita. Ya Allah, hindarkanlah aku dari mereka, ini sekehendakmu. Lah maka apa? Bergeraklah bukit itu hingga jatuh semua tentara yang membawanya itu dan mati. Dan kembalilah pemuda itu, balik pemuda itu akhirnya menemui sang raja lagi. Nah, kemudian ditanya sama raja itu, kemana tentara yang bawa kamu tadi? Nah jawabnya apa? Allah telah menghindarkan aku dari rencana mereka. Kemudian apa? Sang raja tadi itu menyerahkan ya kepada beberapa tentara yang lain ya. Ya dibawa lagi naik ke perahu di tengah laut ya. Nah, sampai di tengah laut ditawarkan pada pemuda itu supaya kembali kepada menyembah raja itu tadi. Ya bila tidak mau, suruh buang ke laut. Nah, sampai di tengah laut, pemuda itu berdoa,
Allahumma finihim bima syi'ta ya. Ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan orang-orang ini sekehendakmu ya. Maka terbaliklah perahu itu sehingga tenggelam semua tentara itu. Lah, pemuda ini balik lagi ke raja tadi. Nah, kemudian raja itu bertanya, tentara yang bawa kamu itu kemana kan gitu ya. Terus dia menjawab, Allah telah menghindarkan aku dari mereka ya. Lalu pemuda itu berkata kepada raja, engkau tidak akan dapat membunuhku ya, hingga menurut pada ajaranku yang diajarkan oleh rahib tadi. Kemudian apa? Raja itu bertanya, apakah itu? Jawab pemuda itu apa? Engkau kumpulkan semua rakyat di lapangan, lalu kamu gantungkan badanku di batang pohon. Kemudian kamu ambil anak-anak panahku dan kamu pasang busurnya, kemudian kamu baca Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, lalu lepaskan anak-anak panah itu ke arahku. Maka bila kamu lakukan itu, dapatlah kamu membunuhku. Maka apa? Segera raja ini apa? Mengumpulkan rakyatnya itu di lapangan. Kemudian menggantung pemuda itu di batang pohon. Lalu apa namanya? Anak panah itu disiapkan pada busurnya. Kemudian ya tadi membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilepaskan anak panah-panah itu yang mengenai apa? Pelipisnya. Maka pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya hingga mati ya. Maka serentaklah rakyat semua itu berkata, amana birrabbil gulam. Jadi semua rakyat yang apa namanya, yang melepaskan busur atau panah tadi itu apa? Kami percaya kepada Tuhannya pemuda itu. Nah, sehingga apa? Kepercayaan kepada Allah itu merata di semua lapisan rakyat raja tadi. Kemudian diberitakan pada raja tadi bahwa orang-orang rakyatnya semua telah percaya pada apa? Tuhan Allah ya. Maka apa yang kamu khawatirkan kini ya telah terjadi. Apa? Maka raja segera memerintahkan supaya membuat parit besar ya di tiap apa? Persimpangan jalan. Nah, kemudian apa? Dinyalakan api di parit itu tadi, dan tiap orang yang apa namanya? Yang di situ dipaksa apa namanya untuk meninggalkan agama yang dia imani dari peristiwa apa namanya pemuda tadi. Ya kalau menolak langsung dimasukkan ke parit itu. Nah itu maka apa namanya dilaksanakan perintah raja ya. Dan banyak orang-orang yang tersiksa ya terbakar dalam parit itu, sehingga apa datang seorang ibu ya, yang membawa bayinya ketika ia diperintahkan untuk pindah agamanya. Dan ketika ditarik anaknya untuk dibuang ke dalam parit yang isinya api yang membara itu apa namanya? Tujuannya apa? Agar ibunya ini keluar dari agamanya itu. Kemudian tiba-tiba apa? Bayi itu bisa berbicara. Wahai ibu, sabarlah ya. Karena kamu dalam kebenaran yang hak. Nah, demikian apa namanya? Hadis riwayat Muslim. Contoh ketabahan hati apa mempertahankan keimanan dan kebenaran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa menceritakan ini supaya apa dijadikan sebagai apa contoh tauladan. Ya. Baik, saya rasa ini cukup. Barakallahu li wa lakum. Mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.